Dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya, itu berarti mati, menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti dia mati itu untuk menebus orang berdosa. Lalu dalam Galatia 4 ayat yang kelima, ia diutus, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dia diutus untuk menebus mereka. Jadi sekali lagi, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia dan mati di salib? Jawaban pendeknya adalah untuk menebus orang berdosa. Nah, untuk menebus orang berdosa, menebus orang berdosa berarti penebusan atau kematian Kristus itu ada hubungannya dengan masalah dosa. Seandainya tidak ada dosa, Yesus tidak perlu datang untuk mati. Itulah sebabnya ketika orang-orang Islam berkata, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat jikalau menyelamatkan diri sendiri dari atas kayu salib saja dia tidak bisa? Menyelamatkan diri dari salib tidak bisa, kok mau menjadi juru selamat dunia itu bagaimana? Saya jawab, untuk apa Yesus menyelamatkan diri? Memang tujuan datang untuk mati. Tadi ayat yang sudah kita baca, anak manusia datang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan. Tujuan datang untuk mati. Lah kalau sudah di atas kayu salib, menyelamatkan diri dari salib, lari dari salib, loncat dari salib, terus untuk apa datang? Mending tidak usah datang. Kalau Yesus sampai menyelamatkan diri dari salib, tujuan dia datang gagal. Tapi karena tujuan dia datang itu tidak bisa gagal, sedangkan tujuannya itu adalah mati, maka memang dia harus mati. Tidak bisa tidak mati, karena kalau tidak mati tidak perlu datang. Tujuan datang supaya bisa mati. Ini sama juga, mereka selalu berkata bahwa untuk apa? Ya, untuk apa Allah, Yesus yang Allah datang menjadi manusia? Ya saya jawab pendek, untuk mati. Karena kalau dia tetap Allah di surga, bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati, dia jelma jadi manusia. Supaya dia bisa dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Pada hari kemarin kita baru saja memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus orang-orang berdosa. Ada banyak hal tentu yang bisa dibicarakan dari fakta itu, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyoroti satu saja di antaranya, yakni pertobatan atau berimannya salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dia mula-mula bersama-sama dengan temannya mengejek Yesus, tapi pada akhirnya dia menyatakan imannya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Lalu seperti apakah iman dari penjahat ini? Yang pertama, dia sadar bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ketika dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hari itu dia mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi kenapa dia masih minta diingat? Karena dia percaya ada hidup di balik kematian. Lalu yang kedua adalah dia sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia berkata kepada temannya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Allah adalah Allah yang adil yang pasti akan menghukum orang-orang berdosa. Yang ketiga, dia sadar dirinya orang berdosa yang layak dihukum. Dia bilang pada temannya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Imannya yang keempat adalah dia percaya Yesus itu adalah orang benar. Lewat kata-katanya, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia percaya Yesus benar dan pasti juga percaya Yesus adalah Mesias sendiri. Imannya yang kelima adalah dia percaya Yesus akan datang sebagai Raja. Pada kedatangannya yang kedua, ketika dia berkata, apabila engkau datang sebagai Raja, dia percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Dan yang keenam adalah dia menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Yesus ketika dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Apanya yang diingat? Dia tidak bicara keselamatan jasmani, karena tentu saja dia mati hari itu, tapi dia percaya bahwa jiwanya perlu diselamatkan, dan dia menyerahkan keselamatan jiwanya pada Yesus. Ingatlah akan aku. Ini iman yang luar biasa
biasa dari atas salib. Yesus menjamin dia, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dialah orang pertama yang menikmati kuasa penebusan Kristus dari kayu salib. Dia diselamatkan. Karena itulah marilah kita belajar beriman percaya seperti penjahat ini supaya kita diselamatkan. Calvin mengatakan bahwa kalau penjahat itu bisa menerima Yesus sebagai raja pada saat Yesus sedang terpaku di atas kayu salib, maka celakalah kita kalau sekarang setelah Yesus bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan kita tidak menerima dia sebagai raja dalam hidup kita. Karena itu, maukah kita beriman sungguh-sungguh dan terima Yesus sebagai raja dalam hidup kita?